kita tinggal di daerah istimewa Yogyakarta, selain orang-orangnya istimewa, kita juga punya dana keistimewaan sebagai dana pelestari kebudayaan. Nah, dalam memahami sumber filosofi, maka kita harus mengenal sedikit sejarah tentang kawasan kota Yogyakarta ini ya. Mataram Islam ini terpecah menjadi dua, terbagi wilayahnya menjadi dua. Satu menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di kota Solo, satu lagi menjadi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di kota Yogyakarta. Membangun Keraton Yogyakarta dengan sedemikian rupa, dibangun di tengah-tengah sebagai pusat. Gunung Merapi, Keraton dan Laut Selatan berada dalam satu garis. Nah, garis ini kita sebut sebagai garis imajiner. Para mertua ya. Waduh. Ini adalah tugu kedua di Yogyakarta. Tugu pertama kemana? Bentuknya seperti yang di sebelah kiri itu ya. Ada miniatur. Ini adalah salon potong rambut orang Belanda. Namanya Coiffeur. Sana dulu sebagai tempat untuk potong rambut langganannya orang-orang Belanda. Bersama itu. Tadi ada pasar gede atau pasar Beringharjo yang menggambarkan godaan duniawi berkaitan dengan harta dan wanita. Nah ini ada namanya orang Jawa menyebutnya, orang Jogja menyebutnya sebagai loji gede. Kenapa loji gede? Karena bangunannya besar dan areanya cukup luas. Ini dulu namanya adalah Benteng Rustenburg, dari kata Rus, R-U-S-T, yang artinya adalah istirahat bahasa Belanda. Tempat beristirahatnya orang pada saat itu. Sebagai simbol bahwa kita harus menyucikan hati kita, sebagai simbol pertaubatannya manusia. Kenapa? Karena kalau sudah lewat jalan ini dan manusia sudah menampakkan diri di alun-alun utara yang berpasir, kita bisa lihat itu ya, alun-alun utara berpasir. Ini adalah penggambaran manusia ketika di padang mahsyar atau di alam barzakh. Kita tahu ada pohon beringinnya ini ya. Ini pohon beringinnya punya nama loh. Pohon beringin kurungnya itu sudah pernah dengar namanya? Depannya Kiai. Kata kuncinya J sama D. Main karya pusaka dong. Zaman santri. Ya itu Kiai Dewan Daru sama Jonan Daru. Itu ini namanya itu Jonan Daru dan Dewan Daru. Jono itu sifat kemanusiaan, Dewa itu unsur ketuhanan. Jadi ini sebagai simbol nasihat kepada manusia. Jono, manusia itu harus selalu menjalin hubungan baik kepada sesama manusia gitu, atau hablum minanas dalam agama Islam. Sedangkan kalau Dewan Daru, manusia harus menjalin hubungan baik kepada Tuhan dengan cara beribadah atau hablum minallah gitu tadi. Alun-alun utara penggambaran alam barzakh atau padang mahsyar. Berikutnya nanti kalau ke arah selatannya kita akan bertemu dengan bangunan ini. Bangunan ini namanya adalah Bangsal Sri Manganti, dari kata Sri yang artinya raja dan Manganti itu menanti atau menunggu. Ini gambarannya tadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berikutnya manusia akan memasuki alam penantian. Menanti untuk apa? Menanti untuk ditimbang amal baik dan buruknya manusia. Nah, proses penimbangan amal baik dan buruk manusia itu disimbolkan dengan sebuah timbangan. Tapi jangan dibayangkan ada timbangan seperti timbangan BI di Posyandu ya, bukan. Disimbolkan dengan bangunan ini, namanya adalah Bangsal Traju Kencono atau Traju Mas. Traju itu artinya timbangan, emas itu ya emas. Jadi ini sebagai timbangan untuk menakar kemuliaannya manusia selama hidup di dunia. Nanti kalau sudah, berikutnya rohnya manusia ini akan hidup kekal abadi di akhirat. Disimbolkan dengan sebuah pusaka sakral atau pusaka keramat. Karena saking sakralnya, saking keramatnya, maka tidak ada fotonya, tidak ada replikanya. Tersimpan di dalam bangunan ini. Nama pusakanya adalah Pusaka Api Kiai Wiji, yang apinya tidak pernah padam semenjak masa Sultan yang pertama hingga hari ini. Jadi sudah 260 tahun lebih apinya tidak pernah mati sekalipun, tidak pernah padam. Nyala terus di dalam keraton, ada tersimpan di dalam bangunan ini. Tapi sayangnya kalau kita nggak boleh lihat ya, yang boleh lihat itu hanya 3 golongan saja, yaitu Sri Sultan, keluarga intinya, dan abdi dalam khusus yang memang tugasnya menjaga dan merawat pusaka sakral ini. Gitu. Dan nih, karena saking sakralnya maka tidak sembarang orang boleh lihat apalagi lagi abdi dalam, tapi abdi dalamnya juga nanti ya dipercaya ya, harus khusus yang sudah lama yang harus dipercaya. Itu kan banyak di dalam ini, di dalam bangunan ini kan banyak bangunannya, banyak pusakanya kan juga macam-macam, nggak hanya yang berupa besar-besar, tapi ada yang kecil-kecil juga. Nanti kan kalau ngeser masuk dalam kantong kan juga bisa ya. Nggak dikhawatirkan seperti itu, makanya khusus nggak boleh sembarang orang boleh masuk.
Nah, pusaka api Kyai Wiji ini yang apinya tidak pernah padam ini sebagai simbol bahwa rohnya manusia sudah kekal abadi di akhirat. Disimbolkan dengan pusaka api yang apinya tidak pernah padam. Kalau berbicara tentang Plengkung, ini adalah sistem pertahanan dan keamanan Keraton Yogyakarta. Nah ini, jadi kalau tadi kita lihat ada gapura 2 pasang itu dulunya adalah Plengkung, namanya Plengkung Jogoboyo. Ini adalah gerbang sisi barat. Yang di selatan ada Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Yang di utara masih ada ya wujudnya Plengkung Wijilan. Satu lagi yang di utara dari Pasar Masem ke arah utara perempatan Gerjen ada tembok kanan kiri yang warna putih. Itu dulunya adalah Plengkung, namanya Plengkung Jogosuro. Nah satu lagi sekarang sudah nggak ada bentuknya, namanya Plengkung Madiosuro. Di sebelah baratnya THR atau Pura Wisata. Jadi dari Pura Wisata kalau mau ke keraton masuk ke arah barat itu nanti ada jalan masuk, itu dulunya ada Plengkungnya. Tapi sekarang sudah tidak ada wujud bangunannya. Nah kenapa ada Plengkung-Plengkung ini? Karena ini tadi adalah sistem pertahanan dan keamanannya Keraton Yogyakarta. Keraton itu dibangun bangunan intinya dulu, kemudian dibuat sistem pertahanan berlapis. Di lapis kedua ada tembok yang tinggi dan tebal, tingginya itu 3,5 meter, ketebalannya mencapai 5 meter. Benteng Baluarti ini tadi namanya ya, ini disempurnakan dengan dibangunnya adanya pojok benteng atau bastion di sebelah kiri kita ini. Dan bangunan yang menjorok keluar, kalau kita perhatikan nanti itu ada bangunan yang warnanya bentuknya kotak bolong-bolong kotak itu namanya Longkangan Tulak Bolo. Longkangan Tulak Bolo ini digunakan untuk meletakkan meriam. Tapi meriamnya nggak cuma satu ya, kalau satu cuma meriam belina. Kalau kita tahu pojok benteng itu ada berapa? 4 ya? Ada 1, 2, 3, 4. Semua nggak ada yang namanya pojok benteng kidul. Adanya lor, kulon, wetan, sama yang baru namanya lor etan. Karena terletak di sebelah utara tapi agak timur atau timur laut. Nah makanya disebutnya lor etan. Sebenarnya di selatan ada ya, tapi maksudnya tidak ada penyebutannya kidul. Gitu ya, karena sudah ada kulon, dan wetan di sebelah selatan. Makanya nggak disebutnya kulon kidul atau wetan kidul, tidak ada gitu. Ini adalah sistem pertahanan keamanan Keraton Yogyakarta di lapis kedua loh ya, ring kedua. Ring pertamanya di mana? Ring pertamanya itu bagian dalam ini. Kalau masuk ke sini nanti kita bertemu dengan tembok putih, namanya ada Benteng Sepuri. Sistem pertahanan lapis pertama di ring pertama. Ring pertama ada Sepuri, di ring kedua ada Benteng Baluarti, di ring ketiga ada namanya Jagangan atau Parit. Sudah pernah dengar Keraton Yogyakarta dikelilingi oleh parit? Ada. Jadi di sekeliling ini, di sekeliling benteng ini, di sisi luarnya dulu ada paritnya. Kedalamannya itu menurut tim ahli cagar budaya mencapai 2,8 meter dengan lebarnya mencapai 4 meter. Gitu. Diisi oleh air yang sangat deras. Bahkan katanya masyarakat Yogyakarta konon ada buayanya. Tapi ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah karena ketika dilakukan uji sampel tanahnya tidak ditemukan sisa-sisa fosil ataupun sejak peninggalan makanan dari buaya.